Lisa dengan NPM 23110211029. Perkenalkan, nama saya Marsha Dafasa Sabila Taufik dengan NPM 2311021068. Di sini kami akan menampilkan hasil interpretasi model-model regresi sederhana. Di sini kami mengambil kurs atau nilai tukar sebagai variabel terikat dan ekspor sebagai variabel bebasnya, di mana kami menggunakan data time series dengan rentan waktu 2013 hingga 2023. Data ini kami peroleh dari website Kemendagri dan website Bank Indonesia. Selanjutnya, kita akan beralih ke program eFuse untuk mengestimasi model-model dan menginterpretasikannya. Jika kita ingin memulai work file baru, kita dapat mengklik file, kita pilih new, dan kita pilih work file, atau dengan cara cepat yaitu Ctrl N. Di sini muncul beberapa informasi. Yang pertama itu adalah structure type, itu ada 3 dan kegunaannya itu berbeda-beda. Yang pertama yang untuk undated ini untuk data cross section, regular frequency itu untuk data time series, dan balance sheet panel untuk data panel. Dan di sini kami menggunakan data time series yang dimana kita akan memilih yang nomor 2. Selanjutnya kita akan memilih frekuensinya. Jika data kalian itu memilih semi annual atau triwulanan, itu kalian bisa. Dan ada data kuartil, karena data kami itu tahunan, jadi kami memilih annual. Dan di sini ada start date dan end date. Start date ini nih tahun awal data kalian mengambil data. Di sini tahun awal yang saya gunakan yaitu 2013 dan tahun akhirnya itu 2023. Lalu kita klik OK. Dan muncul seperti ini kosongan. Dan bagaimana sih kita caranya mengambil data? Yang pertama itu kita pergi ke Quick, kita klik empty group. Nah, dan jangan lupa menaikkan kursornya kita ke atas. Kita naikkan kursornya paling ke atas dan memilih di sini. Lalu kita dapat mengcopy data yang sudah kita punya ke dalam eFuse di sini dengan menggunakan label. Nah, ini contohnya. Lalu setelah ini kita akan memulai untuk mengestimate mode-mode metode-metodenya. Yang pertama itu kita pilih proc dan kita pilih make a question. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menggunakan metode lin-lin atau linear-linear, yang berarti di sini kita akan pindahkan Y di samping C, konstanta, dan X sebagai variabel bebasnya, lalu kita klik OK. Dan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita ubah namanya menjadi equation linear agar lebih mudah. Kita klik equation lin-lin. Selanjutnya itu yang kedua, itu ada metode log-lin. Saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari model regresi. Yang pertama adalah model lin-lin atau model linear-linear, di mana di sini kami menggunakan dua variabel. Variabel X-nya adalah variabel ekspor dan variabel Y-nya adalah variabel kurs. Yang pertama di sini kita bisa melihat konstanta sebesar 10862,00 yang menunjukkan bahwa jika variabel X bernilai 0, maka kurs akan bernilai
10862,00. Kemudian di sini kita juga bisa melihat koefisien regresi parsial X yaitu sebesar 0,000016 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor sebesar 1% maka akan meningkatkan kurs sebesar 0,000016. Kemudian di sini kita juga bisa melihat nilai R-square yaitu sebesar 0,504324, di mana nilai R-square ini sendiri itu harus bernilai lebih besar dari 0,5. Yang artinya di sini variabel yang digunakan dalam model ini berpengaruh sebesar 50,43% terhadap kurs, di mana sisanya itu berasal dari variabel lain di luar model. Selanjutnya kita juga bisa melihat probabilitas T statistik dan juga probabilitas F statistik. Untuk probabilitas T statistik di sini terhadap variabel X yaitu sebesar 0,0143, di mana nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, yang artinya variabel X ini berpengaruh signifikan terhadap kurs. Dan juga untuk probabilitas F statistik di sini yaitu sebesar 0,014338 lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X yang digunakan dalam model ini itu berpengaruh signifikan terhadap kurs. Caranya itu kita klik objek, kita pilih copy sub objek, lalu kita klik estimate, dan kalau semisalnya untuk login itu hanya variabel y-nya saja yang dilogkan. Jadi seperti ini, lalu kita klik OK. Dan jangan lupa diberi nama. Kita beri nama login. Di sini kita akan menginterpretasikan metode log-lin atau logaritma linear. Yang pertama di sini kita bisa melihat konstanta yaitu sebesar 9,326342. Yang menarik dari metode log-lin ini adalah kita tidak boleh langsung menginterpretasikan si konstanta ini karena harus terlebih dahulu dicari anti logaritma naturalnya. Di sini kita bisa menggunakan kalkulator saintifik dengan menekan Shift dan Learn secara bersamaan yang nantinya akan memunculkan huruf seperti huruf E. Kemudian barulah kita bisa memasukkan konstantanya ini ke dalamnya, dan di sini dihasilkan sebesar 11.229,977, yang artinya jika variabel X ini bernilai 0, maka kurs akan bernilai 11.229,977. Selanjutnya di sini kita juga bisa menginterpretasikan si koefisien regresi parsial ekspornya, si X ini, yaitu sebesar 0,00000011, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor sebesar 1%, maka kurs akan meningkat sebesar angka ini dikali dengan 100, yang nantinya akan menghasilkan 0,00000011 dengan asumsi ceteris paribus. Jadi pada logaritma linear ini, interpretasi pada bagian koefisien ini harus dikalikan dengan 100. Kemudian kita juga bisa melihat probabilitas statistiknya di sini yaitu pada angka 0,0204, di mana ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X-nya ini signifikan terhadap kurs. Dan juga probabilitas F statistiknya di sini yaitu sebesar 0,020447, yang juga lebih kecil dari 0,05, yang artinya variabel X di sini signifikan terhadap kurs. Selanjutnya, itu metode ketiga yaitu adalah linlog. Caranya tetap masih sama, kita ke objek, copy objek, lalu kita ke estimate. Dan untuk linlog, ini variabel X-nya saja yang dilogkan. Lalu kita klik OK. Dan sudah jadi seperti ini.
Jangan lupa untuk di rename. Selanjutnya yaitu yang keempat. Untuk model kedua, di sini saya akan menginterpretasikan model log atau linear logaritma. Di mana di sini kita bisa melihat nilai konstanta itu sebesar min 47271,60 yang menunjukkan bahwa ketika variabel x atau x per ini bernilai 0, maka kurs akan bernilai minus 47271,60. Kemudian di sini kita juga bisa melihat koefisien regresi parsial variabel x, yaitu sebesar 3212,974, yang menunjukkan jika ekspor ini meningkat sebesar 1%, maka ini akan meningkatkan kurs sebesar angka ini, 3212,974 dibagi dengan 100, yang nantinya akan menghasilkan 32,12974 dengan asumsi ceteris paribus. Jadi yang perlu diketahui pada model log atau linear logaritma ini adalah sebelum diintegrasikan, variabel x-nya ini harus dibagi dengan 100 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita juga bisa melihat nilai R-square yaitu sebesar 0,463333 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel x atau pengaruh variabel dalam model ini itu sebesar 46,33% terhadap kurs. Dan juga di sini kita bisa melihat probabilitas tes statistik yaitu sebesar 0,0211, di mana ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, yang artinya variabel x di sini berpengaruh signifikan terhadap kurs. Dan juga untuk probabilitas F statistik di sini yaitu sebesar 0,021140, lebih kecil juga dari 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel x di sini berpengaruh signifikan terhadap kurs. Yaitu adalah double log. Caranya tetap masih sama, kita ke objek, kita ke copy object, lalu kita klik estimate. Dan kalau untuk double log ini berarti kita menglogkan semua variabelnya. Oke, kita klik OK. Dan sudah muncul seperti ini. Selanjutnya, di sini kita akan menginterpretasikan metode double log atau double logaritma. Di mana di sini yang pertama kita bisa melihat hasil dari konstantanya yaitu sebesar 5,301808. Dan pada metode double log ini kita juga tidak boleh langsung menginterpretasikan si konstantanya karena harus terlebih dahulu dicari anti logaritma naturalnya. Dengan menggunakan cara yang sama, kita bisa menggunakan kalkulator saintifik dengan menekan shift dan learn secara bersamaan. Barulah kemudian nanti akan muncul seperti huruf E dan baru kita bisa memasukkan angka si konstantanya ini. Dan dari perhitungan ini dihasilkanlah angka sebesar yaitu 200,70 yang artinya jika variabel x atau ekspor ini bernilai 0, maka kurs akan bernilai sebesar 200,70 dengan asumsi ceteris paribus. Selanjutnya, kita juga bisa menginterpretasikan si koefisien regresi parsial x ini, yaitu sebesar 0,222450, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor atau x ini sebesar 1%, maka kurs akan meningkat sebesar 0,222450. Selanjutnya, kita juga bisa melihat nilai dari R-square ini, yaitu sebesar 0,427623, yang mengindikasikan bahwa pengaruh dari variabel x ini terhadap kurs yaitu sebesar 42,76%. Dan sisanya itu berasal dari variabel lain di luar model. Dan juga untuk probabilitas di sini yaitu sebesar 0,0291, di mana angka ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya
variabel X ini signifikan terhadap kurs, dan juga untuk probabilitas F statistik di sini yaitu sebesar 0,029068, lebih kecil juga dari 0,05, yang berarti bahwa variabel X di sini signifikan terhadap kurs. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah metode kuadratik. Caranya tetap masih sama, kita estimate, dan kalau untuk kuadratik ini, X-nya yang kita kuadratkan dengan cara memberi topi dan angka 2, yang berarti pangkatnya ada 2 jika kuadratik. Lalu kita klik OK. Dan muncul seperti ini. Untuk interpretasi yang terakhir ini adalah model kuadratik, di mana di sini kita bisa melihat konstanta sebesar 18.252,68. Ini menunjukkan bahwa jika variabel X atau ekspor ini bernilai 0, maka kurs akan diprediksi sebesar 18.252,68. Kemudian untuk koefisien X atau ekspor ini sebesar minus 0,0000563. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan ekspor sebesar 1% ini akan menurunkan kurs sebesar 0,0000563. Dan jika kita lihat dari probabilitas T statistiknya di sini, pada koefisien X ini lebih dari 0,05, yang artinya secara statistik hubungan ini tidak signifikan. Sehingga belum bisa dipastikan bahwa ekspor ini benar-benar berpengaruh terhadap kurs dalam model kuadratik ini. Kemudian untuk koefisien yang kedua yaitu X kuadrat atau ekspor kuadrat, ini senilai atau sebesar ini artinya hampir atau sangat mendekati 0 ya, hampir menyentuh 0. Dan di sini menunjukkan adanya kemungkinan adanya hubungan non-linear antara ekspor dan juga kurs. Dan jika kita lihat dari probabilitas T statistiknya di sini pada koefisien X kuadrat ini juga dia lebih dari 0,05, yang artinya hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Dan jika kita lihat dari nilai R-square-nya di sini cukup besar yaitu 0,579504, yang artinya variabel atau model ini menjelaskan ataupun berpengaruh sebesar 57,95% terhadap kurs. Yang mana didasarkan pada ekspor dan juga ekspor kuadrat. Kemudian untuk probabilitas F statistiknya di sini itu 0,031264, di mana ini lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa model ini sebetulnya secara keseluruhan adalah signifikan. Artinya setidaknya di antara dua variabel ini ada salah satu variabel independen yang berpengaruh terhadap kurs.